alihi wasahbihi main amma Bapak Ibu Kanda Yunda, Ikhwan Fillah rahimakumullah, jamaah Jumiah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita sudah memasuki kajian Jumat pagi yang ke-197. Mudah-mudahan acara ini, forum ini senantiasa diberkati oleh Allah, memberikan manfaat buat kita semua. Maka untuk itu mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Kanda Yunda, pada pagi hari ini insya Allah pemateri kita, narasumber kita yaitu Bapak Al Ustadz Dr. Muhammad Yani MSc, ya. Beliau adalah pimpinan pesantren di apa di Depok ya, Ustaz ya. Depok ya? Ya, dan juga dosen Ibnu Khaldun Bogor ya. Jadi ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Chaldun. Kalau Ibnu Chaldun di Jakarta ya. Baik, topik yang sangat menarik ini yang memang menjadi kewajiban dan tugas kita semua sebagai bangsa, sebagai orang tua, sebagai tentu saja sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu problematika pendidikan agama Islam di Indonesia. Ya, mudah-mudahan ini bisa mencerahkan buat kita semua karena beliau adalah punya pengalaman praktis ya. Jadi mudah-mudahan yang disampaikan ini juga sebagai satu pengalaman yang memang bisa ditularkan kepada kita semua. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, untuk menghemat waktu seperti biasa sampai jam 6.45 yaitu paparan, dan selanjutnya biasa tanya jawab, pendapat dan sharing-sharing. Pada Ustadz Muhammad Yani dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu meskipun lewat Zoom. Kita manfaatkan teknologi yang ada untuk berbagi pengalaman. Mudah-mudahan eh, ada manfaat bagi kita dalam rangka untuk meningkatkan peran kita sebagai aktivis belajar Islam Indonesia, keluarga besar, ya, untuk berkiprah secara nyata di masyarakat tentang dakwah Islam. Saya akan membahas tentang problematika pendidikan agama Islam di Indonesia. Mungkin kelihatannya aneh, kok emang ada masalah gitu. Jadi sebenarnya sebagai peneliti saya tuh merasa sedih dengan kondisi pendidikan agama Islam di Indonesia. Kenapa sedih? Di tengah majunya teknologi, tapi ternyata tempat-tempat yang menjadi tempat strategis bagi pendidikan agama Islam itu tidak berfungsi secara optimal. Ini yang harus kita perhatikan itu. Kita mungkin sekarang bangga dengan jumlahnya pesantren yang ada sekian belas ribu gitu kan, dengan ada santrinya sekitar 1 juta lebih itu. Kita bangga itu. Kita bangga dengan banyaknya masjid yang megah-megah. Kita banyak pengajian-pengajian. Tetapi saya tergelitik dengan pendapat Buya Hamka yang beliau sampaikan ketika saya masih SMA kalau nggak salah ya, tahun 80-an.
Kata Buya Hamka, kalau kau akan melihat umat Islam, maka lihatlah kalau Idul Fitri, Idul Adha, itu semua umat Islam itu penuh, tumpah ruah di masjid-masjid, di lapangan-lapangan itu penuh sekali. Tapi kalau kau akan melihat orang-orang yang beriman, lihatlah kalau subuh. Subuh ada berapa orang di masjid kita? Ini eh, pertanyaan klasik saya kepada para mahasiswa yang pertama kali kuliah dengan saya tanya, tolong hitung dalam satu pekan ada berapa jumlah jamaah subuh di masjid terdekat tempat Anda tinggal. Data yang saya kumpulkan sejak sejak 10 tahun yang lalu ya, itu rata-rata dari jumlah penduduk sekitar maksimal 10%. Bahkan ada masjid besar yang jumlah jamaahnya cuma dapat itu dengan jari gitu. Mewah, tapi kosong. Jadi itulah kondisi orang-orang yang beriman menurut Buya Hamka. Jadi di dalam sholat subuh. Nah ini. Nah itu adalah mungkin belum tergeser sampai sekarang. Sejak zaman Buya Hamka sampai sekarang masih semacam itu. Memang ada beberapa masjid yang sudah berperan seperti di Jogja, Jogokaryan, dan di tempat lain. Tapi dari ribuan masjid, baru beberapa masjid yang berfungsi semacam itu. Yang lain adalah masih tidak terdengar. Bahkan masih asik dengan seremoni-seremoni yang dilaksanakan setiap hari gitu, tetapi tanpa esensi. Kemudian kita lihat juga eh, pesantren-pesantren banyak sekali yang sering saya tanyakan kemana setelah mereka lulus, kenapa kok tidak ke masjid? Gitu. Ada ironi tahun sekitar 90-an akhir ya, menjelang tahun 2000, ada orang tua murid cerita ke saya, Pak Yani, anak saya itu masuk di SMA TN. Mungkin kita dengarlah istilah tahun awal-awal 90-an ya, ada SMA Taruna Nusantara di Magelang. Dia cerita ke saya, Pak Yani, eh, anak saya dulu waktu masih SMP itu termasuk anak yang sholatnya ogah-ogahan. Tetapi setelah setahun di TN, saya kaget. Pulang dia setiap jam 2 malam dia bangun. Bangun dia. Ibunya ngintip aja. Apa yang dikerjakan anaknya. Setelah seminggu dia amati. Kemudian kalau pas malam Senin, malam Kamis, dia masak. Kemudian setelah seminggu ibunya tanya, nak kamu ngapain setiap jam 2 bangun itu? Mah, saya sholat tahajud. Terus kalau tadi ngapain? Tadi saya sahur, mah. Sejak kapan kamu kayak gitu? Sejak saya di sana. Jadi anak yang pulang dari SMA Taruna Nusantara ya, itu jadi anak yang soleh gitu. Sementara yang dari pesantren kalau pulang, ya kita tahu sendiri lah. Sampai di rumah dia tidurnya dipuas-puasin, kemudian makannya dipuas-puasin juga gitu. Dan itu maklum karena apa? Di pesantren capek gitu. Sehingga mereka itu harus apa? Harus istirahat di rumah. Nah, ada kontradiksi yang terjadi antara pendidikan pesantren dan pendidikan di SMA Taruna Nusantara yang notabene kita tahu bahwa SMA TN itu adalah digagas oleh LB Murdani. Ya, saya kaget, kenapa kok bisa terjadi semacam itu? Dari tahun awal 2000, kapan saya bisa masuk ke TN? Apa yang terjadi di sana? Gitu. Sebagai peneliti tergelitik, Pak. Ketika ada anomali ya, pesantren-pesantren kita itu tidak mampu menghasilkan generasi yang semacam itu, tapi kenapa SMA yang dulu digagas oleh seorang yang kita tahu semua lah siapa LB Murdani itu, tapi di dalamnya ada upaya-upaya untuk perbaikan. Bahkan kemarin saya dengar dari salah satu guru di sana,
ternyata sekarang di sana tuh banyak mu'alaf. Banyak mu'alaf yang tadinya dia tidak Islam, masuk Islam itu di TN sekarang. Yang cerita adalah guru saya punya kawan, dan dia guru di sana, gitu. Nah, ini adalah eh, yang menggelitik saya gitu. Nah, dari masalah-masalah tadi ya, saya eh, golongkan menjadi lima besar, Pak. Pertama adalah masalah tentang guru, kemudian masalah kelembagaan, yang ketiga adalah masalah kurikulum, yang keempat masalah metode, dan yang kelima adalah masalah pendanaan. Ini harus kita eh, kaji satu persatu, dan waktunya keburu ya. Yang pertama adalah masalah guru. Guru PAI itu, guru pendidikan agama Islam itu mencakup guru PAI di sekolah-sekolah, ustadz, para kiai itu adalah termasuk tenaga pendidikan guru dalam pendidikan agama Islam. Nah, kita lihat survei saya tahun 2012, jadi 13 tahun yang lalu, saya mengisi pelatihan di bawah Kemenak ya. Waktu itu pesertanya sekitar 800 orang. Saya tanya kepada mereka, saya siapkan uang 100.000. Bapak Ibu, eh, saya tanya kepada mereka, dari sekian banyak guru ini, siapa yang sudah hatam baca Quran? Oh, semua saya, semuanya baca Quran sudah selesai. Hatam berapa kali? Berkali-kali. Oke, bagus. Kemudian saya keluarin uang 100.000. Saya mau tanya, di antara Bapak Ibu guru ini, siapa yang sudah pernah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas dengan artinya? Tahu Bapak Ibu berapa orang yang tunjuk jari? Dari 800 orang itu cuma satu orang yang tunjuk jari. Saya kasih uang 100.000. Bayangin, guru pendidikan agama Islam yang rata-rata adalah guru senior, itu hanya ada satu orang dari 800 guru agama yang sudah pernah membaca Al-Quran dan maknanya. Bayangin, ini guru PAI. Saya tidak bicara tentang masyarakat awam. Ya. Masyarakat awam, saya kira lebih bagus atau lebih parah. Saya belum meneliti itu. Tapi yang saya teliti waktu itu adalah guru PAI di daerah mana? Daerah Depok dan daerah Bogor. Dari 800 orang cuma satu orang, berarti 0,1%. Itulah kondisi guru kita, Pak. Kemudian sebagai dosen, saya hampir setiap masuk kelas pertama kali saya tanya sama mahasiswa. Rata-rata backgroundnya adalah pesantren. Saya pertanyaannya sama, siapa yang sudah pernah baca Quran dengan maknanya selama dari Al-Fatihah sampai Anas? Sama, pada geleng-geleng kepala. Itu setiap angkatan saya tanya. Itu mereka-mereka yang dari pesantren. Kemudian saya tanya lagi, ketika saya akan menguji mereka untuk lulus ya, ada ujian komprehensif, saya biasanya diminta oleh dekan untuk menguji tentang ibadah. Pertanyaan pertama, sepele. Kapan Anda terakhir baca buku pedoman sholat? Jawabannya apa? Waktu kelas 1 SD. Terus, pernah nggak memperbaiki sholat? Padahal kata Rasulullah, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Pernahkah nggak mengupdate sholat Anda? Gitu? Mengkalibrasi kalau dalam bahasa saya. Mengkalibrasi soal saya seperti sholatnya Rasulullah. Dia bilang, belum pernah, Pak. Padahal dia adalah calon-calon guru PAI. Nah, ini adalah kondisi real di lapangan ya. Yang mungkin selama ini kita
senanglah menitipkan anak kita ke sekolah. Tetapi bagaimana dengan kondisi kualitas guru yang semacam ini gitu? Apa yang kita harapkan? Kalau tidak diperkuat dengan rumah. Karena sebenarnya pendidikan agama itu bilang tanggung jawab orang tua. Tetapi berapa persen orang tua di Indonesia yang bisa mendidik anaknya menjadi paham agama dari mulai sholatnya, dari mulai yang lain itu. Kita paling baru berhasil buta huruf Al-Quran saja. Jadi zaman kita muda itu dulu ada FOSIPA ya, Forum Silaturahmi Pengasuh Pengajian Anak-anak Nasional. Itu salah satu proyek nasionalnya adalah berdirinya TPA di seluruh Indonesia. Dan itu berhasil. Tapi sekarang entah saya tidak dapat laporan secara pasti karena banyak masjid-masjid yang ada TPA sekarang banyak yang tidak aktif gitu. Jadi eh, guru ini adalah ujung tombak. Dan kalau kita lihat lagi, coba kalau di Jepang ya, ketika Amerika menjatuhkan bom ke Hiroshima dan Nagasaki, sang kaisar bertanya, ada berapa guru yang tersisa? Kan? Kemudian mereka membangun Jepang sehingga maju itu. Dan di Jepang, kalau ada murid SMA ya, katakanlah ada 40 murid SMA, maka peringkat pertama sampai 10 itu pasti dia pilih keguruan. Kalau di Indonesia, kita lihat di sekolah-sekolah yang dekat dengan kita, ada 40 siswa SMA, maka yang peringkat pertama sampai 10 itu pasti pilih kedokteran, ilmu komputer, yang itulah. Yang milih keguruan, yang milih PAI itu yang mana? Nah, kita bisa tahu situ. Ini adalah masalah klasik sebenarnya. Sejak saya masih SMA kayak gitu. Di kelas ada 40 siswa, maka yang pertama sampai yang 10 itu pilihnya jurusan-jurusan yang mentereng. Karena di Indonesia itu yang nggak mentereng adalah kedokteran, teknik, ekonomi, gitu. Sementara pendidikan secara umum itu pilihan terakhir, gitu. Nah, ini terjadi kenapa? Karena memang bangsa kita tidak menghargai guru. Ya. Saya tahun 2016 eh, ke Metro ketemu teman kuliah saya dulu di Unila, kakak kelasnya Ismi ya. Tahun 2016 ketemu teman kuliah waktu S1 dulu, dia cerita, ya nih saya baru diangkat jadi PNS ketika usia sudah 50-an tahun. Saya tanya, terus selama ini honor Pak di daerah eh, pedalaman sana, kalau nggak salah Mesuji atau apa gitu. Bayangin masa penantian sekian puluh tahun jadi guru honor. Akhirnya diangkat juga dan dia bersyukur sekali gitu. Jadi kalau kalau kita melihat memang sekarang kalau guru-guru yang usianya sudah senior hidupnya rata-rata baik. Tapi bagaimana ketika awal-awal jadi guru? Mereka honor berapa tahun kita nggak tahu. Sementara kalau tamat kuliah dari fakultas yang lain, ya, masuk kerja itu bisa dapat gaji di atas 6 juta. Kalau jadi guru, saya kebetulan banyak guru-guru yang ngajar di madrasah. Saya tanya berapa gaji Anda? Rata-rata gajinya adalah eh, sangat rendah, di bawah 1 juta. Jarang yang gaji mereka tuh di atas 3 juta. Sehingga orang tidak akan tertarik, orang-orang terbaik tidak akan tertarik jadi guru. Dan ini adalah kesalahan kita, kaum muslimin.
Karena para pengelola pendidikan itu tidak mementingkan gaji guru. Nah, akibatnya apa? Orang-orang yang menjadi guru itu sangat-sangat sedikit yang benar-benar passion dia pengen jadi guru, gitu. Jadi guru adalah karena terdampar. Saya dulu matematika, jadi eh, benar-benar ketika ngajar sebagai orang PI yang ada adalah saya adalah juru dakwah. Jadi saya ngajar matematika, dakwahnya masuk gitu. Itu ya pemikiran saya orang orang matematika yang dibesarkan di PI. Dan itu saya kira semua teman-teman kayak gitu. Apapun mata pelajarannya yang orang PI adalah kalau dia masuk kelas pasti dia dakwah gitu. Tapi berbeda ketika saya menghadapi teman-teman yang berasal dari memang orang PI apa orang PAI murni gitu. Berbeda sekali. Dulu saya kalau ngajar itu selalu mahasiswa atau para mahasiswa tanya, Bapak ini ngajar matematika tetapi kok muatannya Islam mulu gitu. Karena emang bagi aktivis PI itu adalah kalau di depan kelas ya adalah bagaimana mendoktrin orang agar menjadi seorang muslim yang taat, gitu. Saya kira ini disepakati oleh semua orang gitu kan. Tetapi berbeda ketika kita berhadapan dengan guru-guru PAI. Tadi, kalau kita dulu waktu PI itu, saya ingat sekali waktu masih aktif di PI, sehari-hari adalah baca buku. Kemudian kita selalu bawa Quran terjemahan kemana-mana, dibaca itu, berulang-ulang, sampai hatam, dalam beberapa bulan hatam itu. Sekarang, guru PI yang pernah saya survei itu, dari 800 itu cuma satu orang, bayangkan, coba. 0,1%. Nah ini. Kemudian hampir semua tuh mereka saya tanya, kapan Anda mengkalibrasi sholat? Tidak pernah mengkalibrasi. Padahal yang namanya pendidikan agama Islam itu kata Rasulullah yang pertama adalah sholat. Nah ini juga eh, kita lihat kondisi kita. Sekarang adalah tahun-tahun pertama atau bulan hari pertama anak-anak masuk sekolah. Terkenal dengan istilah MPLS, masa perkenalan di lingkungan sekolah ya. Coba dilihat. Padahal kata Rasulullah, ajari anakmu ketika usia 7 tahun sholat. Jadi sholat itu adalah pelajaran pertama harusnya diberikan oleh orang tua dan guru ketika usia 7 tahun. Tapi sekarang kita lihat di sekolah-sekolah, apa yang terjadi. Bahkan saya juga kaget, karena selama ini kalau saya ngelola sekolah itu pasti ada sholat berjamaah, pasti ada sholat Jumat gitu kan. Ketika saya bertemu sama pengawas PAI di wilayah saya di sini, ya, saya tanya, Pak, ada berapa sekolah yang Bapak bina? Ada 100 sekolah, ini pengawas PAI. Saya tanya, dari 100 sekian sekolah itu, ada berapa sekolah yang mengadakan sholat Jumat? Nggak ada. Nah, bayangin, sholat Jumat itu tidak pernah terpikir oleh para guru agama di sekolah. Maka kalau anak kelas satu ya, kelas satu kelas 2 itu tidak pernah diajak ke masjid. Kenapa? Masih ribut. Saya protes. Justru di sekolah itu yang pertama guru harus mengajarkan sholat yang benar supaya dia tertib di masjid. Sekarang tidak. Anak-anak kelas satu tuh nggak pernah dibawa ke masjid. Kalau toh sholat di kelas sama ibu gurunya gitu. Bayangin coba. Pendidikan yang utama oleh Rasulullah itu tidak dijalankan oleh sekolah-sekolah kita. Notabene sekolah Islam terpadu sekalipun. Nah ini adalah hal-hal yang harus kita kritisi. Bagaimana caranya kita mengelola sekolah, ya supaya sekolah itu benar-benar mengikuti sunnah Rasul gitu. Ajari sholat yang pertama kali gitu. Jadi kadang-kadang ya Rasulullah bilang begini, realitanya adalah sebaliknya.
Nah, ini ya para pengelola sekolah ya. Saya kira banyak teman-teman PII yang mengelola sekolah. Ayo kita rubah cara pandang kita tentang sekolah. Sekolah adalah tempat pertama untuk mengajarkan Islam secara benar. Kenapa? Karena sebagian besar orang tua di rumah nggak sanggup untuk itu. Kenapa orang menyekolahkan anaknya? Karena dia tidak sanggup mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Maka dia cari sekolah. Tetapi, nah ini yang saya amati antara sekolah dengan 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 orang tua itu saling lempar masalah gitu. Kata orang tua, saya itu menyekolahkan anak biar anak saya itu bisa jadi orang soleh. Terus kata guru di sekolah, anak-anak di sekolah kan cuma berapa jam, dari jam 7 sampai jam 2 lah, 5 jam. Sisanya adalah di rumah itu. Maka lempar-lemparan. Kalau ada anak tawuran, yang salah siapa? Orang tua sekolah, orang tua sekolah. Kita sudah bukan saatnya lagi saling melempar tanggung jawab. Tetapi itu adalah tanggung jawab bersama. Antara orang tua yang memang dia tidak sanggup, maka sekolah harus mengambil alih. Jadi para guru ini, ya, apapun materinya yang diajar, apakah matematika, IPA, ataupun yang lain, itu kalau sudah di sekolah, itu harus memikirkan bagaimana akhlak anak ini. Akhlak ini harus dikembangkan di sekolah. Dan mulainya dari sholat yang tertib gitu. Karena saya amati kalau sekolah-sekolah sudah mengajarkan sholat yang tertib, maka anaknya akan terbiasa tertib dimanapun. Ini kalau sekarang coba lihat ya, nanti hari Jumat ini, sekolah itu rata-rata pulang jam 11. Benar nggak? Jarang yang sekolah-sekolah negeri terutama yang sholat di sekolah. Padahal ada guru PAI kan, setiap sekolah tuh punya guru PAI. Tetapi mereka tidak mampu mengadakan sholat Jumat di sekolah. Alasannya nggak ada tempat. Tempat bukan jadi alasan. Di halaman, di kelas tuh bisa. Yang penting ada kemauan. Bagaimana mengajarkan sholat yang benar itu dari sekolah. Sopnya yang rapat, ketika mengucapkan amin itu kayak apa gitu. Jadi ini yang sekarang harus kita pikirkan. Bagaimana sekolah itu sekarang menjadi tempat untuk penanaman nilai Islam yang harus kita kerjakan di sekolah. Karena apa? Banyak orang tua yang tidak sanggup dan sekolah itu harus mengambil alih. Tapi sayang ya, ini tadi kompetisi guru yang sangat kurang memadai. Karena mereka bukan orang terbaik yang terpilih jadi guru. Nah ini, itu tentang guru ya. Kemudian yang kedua tentang kelembagaan. Kelembagaan pendidikan agama Islam itu banyak sekali ya. Dari sekolah Islam, sekolah umum pun ada pendidikan agama Islamnya. Kemudian ada madrasah. Kemudian ada madrasah juga ada dua macam. Ada madrasah diniyah dan madrasah ibtidaiyah. Ya, madrasah yang khusus agama, ada madrasah yang yang mengajarkan umum. Kemudian ada pesantren. Pesantren juga macam-macam, ada tradisional, ada salaf, ada modern, ada boarding school. Kemudian ada universitas Islam, ada yang sekolah tinggi agama Islam. Kemudian masjid. Ini adalah kelembagaan agama Islam. Dan yang terakhir adalah rumah tangga. Jangan dianggap rumah tangga itu bukan lembaga pendidikan Islam. Justru rumah tangga adalah sebenarnya lembaga pendidikan Islam yang pertama. Jadi ibu itu adalah madrasah yang pertama. Tapi sekarang kita lihat siapa yang mendidik anak-anak kita di rumah adalah HP. Dulu televisi, sekarang HP. Anak-anak dikasih HP satu persatu. Padahal menurut penggagasnya, ya, Bill Gates itu melarang anak-anak di bawah 18 tahun pegang HP. Tapi di Indonesia, anak baru lahir sudah HP. Nah, kita sekarang melihat kelembagaan agama Islam yang ada di Indonesia. Mana yang menjalankan secara benar? Sedikit sekali.
Kita pertama sekolah. Tadi sekolah, sekolah itu kalau swasta Islam itu hampir 90% itu adalah mencari keuntungan untuk pengelola. Ini catat ya. Jadi 90% lembaga pendidikan Islam itu adalah untuk mencari nafkah bagi para pengelolanya. Saya sering diajak, ayo Mas Yani kita buat sekolah. Kenapa buat sekolah? Ya kan lumayan Pak, nanti kalau kita bisa meninggalkan anak cucu kita sebuah lembaga yang bisa menghasilkan uang. Ah, ini niatnya udah salah. Jadi banyak orang mendirikan sekolah itu niatnya sudah salah. Karena memang saya akui ya, sekolah itu adalah bisnis yang tidak pernah mati. Ya. Sekolah adalah bisnis yang tidak pernah mati sepanjang masih ada orang melahirkan. Saya sering dialog sama para bankir ya, karena bank itu sangat berkepentingan dengan sekolah dan rumah sakit. Ada dua bisnis yang tidak pernah mati. Yang pertama adalah sekolah, yang kedua adalah rumah sakit. Jadi kalau orang mau mendirikan sekolah, apalagi orang yang sudah terkenal mendirikan sekolah itu, mau bangun sekolah di mana Pak itu? Karena apa? Dia tahu bahwa sekolah itu adalah bisnis yang paling menguntungkan. Tetapi sayangnya, setelah maju itu bukan untuk guru, tetapi untuk pengelola. Pengelolanya pakai mobilnya apa? Oh keren-keren. Ada yang pakai eh, sekarang lagi trennya tuh pakai ini Alphard, Alphard Pak. Jadi eh, lembaga-lembaga Islam yang ini dan mampu ya kalau punya murid 1.000 saja kita jujur saja lah. Ini saya orang sekolahan ya. Kalau kita punya murid 1.000 dari uang buku saja itu bisa dapat Pajero. Uang buku loh. Uang buku itu dapat Pajero. Kalau orangnya curang gitu. Artinya apa? Semua untuk dirinya sendiri itu bisa dapat Pajero. Ya kita itu kan lah. Buku itu satu siswa itu 1 tahun itu 1 juta. Ini kita ini ya ngitung-ngitung ini. Buku itu setahun itu setiap siswa itu harus beli 1 juta. Kita cari penerbit yang bisa memberi diskon 40%. Jadi satu anak itu dapat 400.000. Kalau 1.000 berapa? 400 juta itu dapat mobil satu Pajero. Bisa itu. Kalau kita tega dengan guru gitu. Dan rata-rata tega. Gurunya gajinya di bawah UMR. Pengelolanya gagah pakai Pajero. Nah, ini terjadi di mana-mana itu. Karena memang dalam istilah saya gini, mengelola lembaga sosial Islam itu seperti minum air laut. Ini catat Pak. Mengelola lembaga sosial Islam itu seperti minum air laut. Tidak pernah puas. Sudah pakai Kijang, pengen Fortuner. Sudah pakai Fortuner, pengen pakai Alphard. Dan banyak teman-teman yang menikmati itu. Lupa dengan tujuan awal bahwa dakwah kita itu adalah untuk memajukan umat Islam supaya dia tuh apa hidup tidak susah terus gitu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita mengelola pendidikan itu utamakan kesejahteraan guru. Jangan utamakan kesejahteraan diri dan keluarga. Karena kalau kita sudah memakan uang sekolah terlalu banyak, kita seperti minum air laut, tidak akan pernah puas. Bukan berarti tidak boleh makan bekerja di sekolah, boleh kerja tapi sepantasnya saja lah. Kita harus malu sama guru-guru yang kerjanya 24 jam. Ingat, Bapak Ibu ya, guru itu kerjanya 24 jam, mikirin anak-anak orang gitu. Itu gajinya berapa? Coba lihat. Jadi ini ya, ini yang terjadi ya di masyarakat kita. Tadi saya bandingkan dengan tadi SMA Tarung Nusantara. Tahun 2015 saya berkunjung ke sana. Karena penasaran sejak tahun 2000 ada apa di sana. Kenapa kok bisa lembaga-lembaga yang didirikan oleh LD Murdani yang tujuannya adalah tahulah kayak apa, tapi kok di sana ada anomali.
Saya masuk ke sana, saya tanya sama guru-guru di sana, gimana cara pembinaan anak-anak di TN. Dia juga bingung. Kami tidak pernah apa secara tersirat bagaimana mendidik anak secara keagamaan, tapi itu diserahkan kepada para pamong, para guru senior. Jadi di TN itu yang tinggal di asrama itu adalah guru-guru senior dan mereka yang mengasuh para taruna. Coba kita lihat pesantren kita. Siapa yang mengasuh para santri? Sebagian besar adalah para musyrif dan musyrifah yang mereka adalah anak-anak yang sedang pengabdian. Dia ingin kakak kelas mengasuh santri. Yang terjadi adalah pembulian. Saya sering nginep di pesantren, ada yang tertawa gitu. Ada yang pakai pemukul, tiok, 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 mukulin pintu-pintu asrama. Ada yang pakai peluit macam-macam. Jadi di lembaga-lembaga Islam itu tidak menyadarkan anak untuk cinta Islam, untuk taat beribadah itu adalah suatu prestasi yang luar biasa. Tetapi di lembaga Islam itu sholat itu adalah perintah yang harus dikerjakan dengan cara menakutkan. Kalau telat dihukum. Tapi tidak tahu kenapa dia dihukum itu. Sehingga ketika dia jadi musyrif, dia akan berbalik untuk membalas lagi gitu. Tidak menyadarkan bagaimana mengamalkan Islam. Nah, ini yang jadi di pesantren saya. Jadi Bapak Ibu yang anaknya milih di pesantren, coba lihat. Itu yang sekarang terjadi. Kenapa? Karena para pengelola pesantren ini sebagian besar itu tidak begitu urus dengan pembinaan sehari-hari, gitu. Apalagi banyak pesantren yang pengurusnya itu sibuk di dunia politik sehingga diserahkan kepada. Jadi yang 24 jam di pesantren adalah bukan guru-guru senior, bukan ustaz-ustaz senior, tapi sebagian besar adalah musyrif dan musyrifah yang usianya 1 tahun, 2 tahun di atas santri-santri yang lain. Berbeda dengan di SMA Tarung Nusantara yang mengasuh adalah guru-guru senior yang punya kapasitas yang sudah mumpuni sehingga mereka membina kayak anak sendiri. Nah, ini hasil survei saya yang mungkin harus segera kita benahi pendidikan kita. Jadi memang demikian adanya. Ini masalah kelembagaan ya. Kemudian masalah kurikulum. Kurikulum kita itu sekarang nggak jelas. Bahkan sekarang yang sedang digemburkan adalah moderasi beragama di proyek internasional ya. Moderasi beragama. Sebenarnya kita kurikulum sudah punya, sudah jelas kurikulumnya adalah Quran. Jadi Quran itu harus dikaji. Ayat yang pertama turun apa? Dalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi Quran itu adalah petunjuk untuk menggapai takwa gitu. Jadi kalau orang pengen bertakwa dia harus baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Mustahil ya orang jadi orang yang bertakwa tanpa dia tuh mengkaji Al-Quran. Ini saya ingat ketika saya mau lolong musik di sini. Ada jamaah tanya saya, Pak Yani, Pak Yani, saya sudah sholat di semua masjid di Jakarta dan Depok. Hanya Pak Yani yang kalau sholat itu tidak bersuara. Kalau zikir itu nggak pernah kenceng gitu. Saya cuma senyum aja. Selama 7 tahun saya diamkan itu. Pas tahun ke-7, baru saya buka. Coba, sini, 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 duduk. Kau buka surat Al-A'raf ayat 205. Dia buka, dia, oh ternyata Allah melarang ya kita dikir kenceng-kenceng itu. Oh, jadi baru paham itu. Jadi mustahil orang akan takwa kalau dia tidak pernah baca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas.
Itu catat itu. Mustahil orang bisa takwa tanpa memahami Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita sering mendengar ada pelecehan, ya, ya, ada pelecehan di pesantren. Kenapa? Ya karena yang melecehkan itu nggak ngerti Al-Quran, nggak pernah baca Quran. Baca Quran cuma Arabnya saja, artinya nggak tahu. Gitu. Dan ini pengalaman saya ya, kalau kita pengen mendidik anak kita menjadi anak yang berakhlak, maka ketika anak kita akil balik, ya itu kita kajikan bersama surat An-Nur. Jadi surat An-Nur itu adalah mengantarkan anak menjadi anak terhormat. Ya, itu. eh, jadi kalau anak-anak PI ya, ini yang masih aktif di ini, coba mengadakan yang anak-anak SMA ini kajian surat An-Nur, maka anak-anak akan selamat, tidak akan mendekati zina. Karena di situ jelas, nah, nah, jelas sekali bahwa azani la yang zan. Zina itu hanya akan menikah dengan pezina pula gitu. Kemudian zina itu harus dicilid, harus apa? Dirajam. Itu ada gitu. Nah, jadi cobalah kita mulai yang mengelola pesantren, yang mengelola masjid, ya kita mulai orientasinya adalah bagaimana masjid itu tempat untuk membina generasi. Karena sekarang masjid itu mewah-mewah tapi kosong gitu. Saya sering berceloroh kepada teman-teman, orang itu sedang membangun asramanya jin. Jadi masjid yang mewah itu adalah asramanya jin. Jin suka kalau ada tempat kosong, mereka di situ. Ayo kita mulai buka lah, masjid itu berfungsi 24 jam. Ya, sehingga kalau ada orang safar nginep di situ, sediakan air minum, makanan. Dari mana? Dari dana kas. Saya pernah mampir nginep di Cirebon. Ada masjid, uang kasnya sampai ratusan juta di bank. Tapi masjidnya reot, ya. Mungkin khotibnya cuma digaji, dibayar berapa gitu. Marbotnya mungkin sukarela. Nah, ini adalah kelembagaan Islam. Jadi orang tidak bangga aktif di masjid. Coba kalau masjid itu buat standar gitu. Untuk yang menjadi marbot itu gajinya itu tidak kalah dengan UMR. Sehingga orang bangga. Saya ingat ketika di Singapura, orang pakainya mentereng ke masjid, dia jadi marbot. Jika, tapi dia bangga. Kenapa? Karena pendapatannya selayak gitu. Kalau di Indonesia, maaf, yang punya yang mengelola masjid berapa kita gaji marbot? Sehingga orang jadi marbot malu. Coba jadikan orang yang mengelola masjid itu bangga. Saya marbot layak. Sehingga berebut orang jadi marbot. Sekarang gaji marbot berapa coba? Sangat-sangat tidak manusiawi. Padahal kasnya itu ratusan juta. Dan umat itu banyak ya. Islam itu uangnya banyak. Tapi sayangnya itu dipegang dan digunakan untuk tempat yang salah. Contoh lah, banyak panti asuhan yatim piatu. Siapa yang paling menikmati manfaat? Siapa yang paling menikmati manfaat? Bukan anak yatimnya, pengelolanya. Bahkan saya pernah apa diundang untuk mengasih tausiah di santunan anak yatim. Santunan yang diberikan anak yatim paling cuma 100-200 ribu. Tetapi yang nyantun itu pakainya Pajero. Jadi banyak ironi-ironi yang terjadi di masyarakat tentang kelembagaan Islam ini. Ini ayo kita mulai yang sekarang mengelola lembaga Islam, jadikan ini adalah lembaga yang benar-benar
memuliakan para ustadz, memuliakan mereka-mereka yang terlibat di sana gitu. Sehingga mereka bangga menjadi aktivis Islam, gitu. Bangga menjadi marbot. Jadi sekarang mencari orang yang bangga jadi marbot tidak ada. Kenapa? Gajinya tidak layak. Dan akhirnya apa? Yang jadi marbot juga orang-orang yang kualifikasinya tidak tinggi. Sama juga guru. Coba kalau guru itu kita gaji dengan gaji yang layak, orang-orang yang terbaik itu akan menjadi guru. Ya, orang-orang terbaik akan jadi guru. Tetapi kalau sekolah-sekolah kita masih memperlakukan guru itu sebagai, ya kalau kau mau ngajar, kalau enggak ya silahkan keluar. Yang masuk jadi guru, yakinlah itu bukan orang-orang terbaik. Saya dulu tahun 2000-an jadi tenaga perekrut di sebuah sekolah. Saya butuh 2 orang guru. Tahu berapa yang lamar? Yang lamar tuh lebih dari 400. Itu sebagian besar itu tamatan universitas bagus. Bahkan ada yang dari Filipina, ada yang dari India. Kenapa waktu itu mereka mau? Karena gajinya sudah di atas rata-rata. Ada tamatan ITB yang jadi guru. Guru SD, sekolahnya masih ada di Cilandak sekarang. Guru SD itu yang lamar dari ITB, dari UI, dari IPB, dari Unpad, dari UGM. Berebut jadi guru SD dari mana? Dari orang-orang terbaik. Kenapa? Karena kita memposisikan sekolah yang mampu membayar dengan layak. Jadi orang-orang terbaik yang di Fakultas MIPA itu, di ITB, di UI, mereka akan senang menjadi guru kalau apa gajinya layak. Ya. Jadi kita memperbaiki sekolah itu harus apa? Harus standarnya bagus. Ini kita waktu ini sudah hampir habis ya. Oke. Jadi masih ada tentang metodenya belum, tentang Ya, kita pendanaan. kasih buat ini sharing-sharing, Ustaz. Ya, mungkin nanti kita sambung lah apa ya. Ini karena waktunya sudah eh, 47, 67, mungkin saatnya kita berdiskusi. Saya kira itu dulu, Mas Ahmad ya. Silakan. Baik, Barangkali ada baik, yang terima mau. kasih. Alhamdulillah, sebagai satu pengalaman praktis yang mengungkap suatu fakta dan kenyataan memang itu adanya, ya. Eh, Kalau kita ingat pada tahun awal-awal 80-an itu kan untuk masuk ke PTN itu ada klasifikasi perintis 1, perintis 2, perintis 3, nah perintis 4 itu IKIP. Nah, jadi itu mungkin dari situlah apa namanya guru dianggap ya nomor sekian ya. Jadi IKIP itu perintis 4 ya. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ini sudah ada 2 orang yang raise hand ya. Seperti biasa, Pak Jahrawi, Pak Wahid ya. Mungkin sebelum sebelum saya serahkan Samir Pak Ahmad. ya, Pak Agus Salim, Pak Mir ya. Jadi Pak Amir mohon ini di pencet ininya biar saya nggak lupa ya. Memang ini mindset Pak Ustadz ya. Kalau kita suruh para peserta pelatihan orang-orang suruh gambar, ya tahu apa yang mereka gambar? Laut, sawah, gunung. Nah itu pengalaman yang sering kita lakukan. Aja mindset kita juga seperti itu, tidak pernah berubah. Baik, yang pertama Pak Jahrawi, Pak Wahid, Pak Agus Salim, dan Pak Amir Faisal. Silakan Mbah Jahrawi, udah lama nih nggak kelihatan. Silakan mohon singkat, padat ya biar waktunya bisa efektif. Silakan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ngikuti. Moga-moga Allah meridhoi kita menjadi orang yang manfaat dunia dan akhirat. Amin. Selanjutnya terkait dengan problematika pendidikan agama Islam, ini sebenarnya kita terdampak kapital liberalisme yang dampaknya langsung adalah kita ini mengalami krisis eksistensi. Sehingga yang dominan muncul adalah
sensasional, prestis, apapun jenisnya. Dan dapat kita formulakan, kita hidup dan kehidupan ini menghadapi, mengalami kompleksitas masalah multidimensi. Dan hal itu sangat fatal akibatnya. Dan oleh karenanya, saya sebagai seorang simbah, ini ya maaf saja dengan 5 anak, ini memang alhamdulillah atas izin Allah, semuanya bisa terantarkan untuk selesai belajarnya. Hingga ada yang S2 alumni Jerman. Termasuk cucu sudah ada yang hafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah. Dan iya, dan ini saya tidak hanya sebatas retorika, teoritis, tetapi kita faktakan, kita yang nyata, yang konkret. Nah, oleh karena itu, problematika ini mestinya menjadi kewajiban solusinya dari political will pemerintah dan KBPI untuk bisa audiensi dengan Menteri Pendidikan yang saat ini dan seterusnya, sehingga kebijakan dari pendidikan menjadi opsi solusi atas kompleksitas masalah multidimensi tadi. Oleh karena itu mohon dari Ustadz nanti berkenan untuk memberikan lebih luas lagi pencerahannya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Mbak. Lanjut, Gus Wahid. Silahkan. Mohon singkat, padat. Ya. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih karena yang disampaikan itu berdasarkan riset ya. Jadi betul-betul valid ya dan betul-betul kena itu ya. Apa yang disampaikan oleh Kang Yani. Nah, ini memang masalah kita semua ini. Jadi memang sangat kompleks solusinya ya, bagaimana karena memang soal kualitas itu memang sangat ruwet ya. Cuman memang ada satu yang anomali ya, memang itu mungkin karunia Allah juga ya. Karena sektor pendidikan atau sektor yang lain kan ada sisi-sisi formal, mungkin informal dan non formal. Nah ini mungkin keluarga dan masyarakat ya. Saya sendiri bukan pendidikan guru, yaitu saya lulusan terbaik dari Gajah Mada ya, itu ya. Tapi kemudian terpanggil ya karena memang melihat apa itu kok begitu ya dan juga saya harus berkorban juga untuk anak ya satu contoh misalnya di Lebak Bulus itu ya banyak memang sekolah SMP Al Azhari itu untuk pendaftarannya saja sekitar 50 juta itu ya itu SMP itu ya tapi saya kenapa tertarik wow saya apapun saya lakukan gitu demi anak kan gitu kan karena memang sekarang sudah hafal 8 juz ya. Dia pakai bahasa Inggris, bahasa Arabnya bagus. Karena yang disampaikan oleh Kang Yani itu ada yang dari ITB, ada yang dari UI gitu loh. Itu loh. Jadi memang waduh, ini memang kita untuk bisa berkualitas itu memang tidak bisa dibohongin ya. Memang harus dari guru-guru ya. Juga waktu saya di Qatar itu ya guru-gurunya itu mobilnya bagus-bagus gitu ya di kata international school. Terus saya tanya kepada anak saya, what is your ideal in the future? Kamu cita-citanya mau jadi apa? Jadi guru gitu. Itu. Jadi memang, nah ini ya memang gimana? Ini kita harus melakukan gerakan bersama. Ini apa yang disampaikan oleh Kang Yani ini kan semuanya fakta ya. Jadi berdasarkan Baik, riset. ya. Jadi susah untuk dibantang. Cuman mungkin saya belum melihat tadi solusi apa yang kira-kira yang mungkin ya bisa diberikan ini ya. Dan terutama apa peran KBPI ya. Nah, ini kan ini tidak semua orang punya kesadaran seperti Kang Yani. Dan saya berharap ya, apa yang sudah ditemuan Kang Yani ini perlu disebarluaskan gitu ya. Karena itu adalah menurut saya sangat valid, sangat empirical ya, sangat faktual ya. Jadi saya walaupun 45 menit ini tidak terasa itu karena semuanya daging semua yang disampaikan oleh Kang Yani ini dan betul-betul susah untuk membantahnya itu. Karena apa ya? Karena memang betul-betul itulah gambaran real. Nah, oleh karena itu mungkin kita pikirkan bersama how to Baik, resolve the problem. Saya pikir itu. baik. Terima Oke. kasih Kang Yani. Baik, makasih Gus Wahid. Lanjut, Cak Agus Salim. Ya, kita langsung aja. Cak Agus Salim. Mudah-mudahan pertanyaannya semuanya sudah bisa dicatat. Dan Cak,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Yani. Apa yang disampaikan tadi memang itulah gambaran real ya yang ada di lapangan. Eh, ada hal yang sifatnya pokok di sini yang berkaitan dengan mindset para pendiri lembaga pendidikan itu. Ini masalah pokok. Saya menatap tadi atau mencermati penjelasan Kang Yani tadi, nampaknya ini masalah yang pokok. Akibat dari mindset yang salah itu berdampak kepada kebijakan-kebijakan pendidikan di lembaga itu, termasuk antara lain bagaimana memperlakukan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang ada di lembaga itu. Ini memang berdampaknya kemana-mana memang. Itu mungkin yang perlu eh, solusinya seperti apa, Kang Yani, Oke. berkaitan dengan ini. Yang kedua, persoalan sifatnya teknis. Ini berkaitan dengan lembaga pendidikan ini. Sekarang ini ada kesan yang muncul di kalangan para pendidik. Ini guru-guru ini disibukkan dengan administratif. Sehingga tidak sempat seolah-olah bagaimana menangani karakter pendidikan, karakter peserta didik itu. Ini akibatnya lemahnya dari perhatian guru karena disibukkan oleh hal-hal yang sifatnya teknis tadi. Ini yang nampaknya menjadi problematika yang juga tidak mudah. Sehingga lalu katakanlah disebut administratif itu RPP misalnya ya. Ini konkret saja. Itu yang namanya pendidikan karakter. Itu yang penting secara formal ditantumkan di dalam RPP itu. Pelaksanaannya seperti apa itu persoalan nanti. Seolah-olah Ya. kesannya begitu. Bagaimana mungkin bisa melakukan penanganan karakter peserta didik? Itu hal yang ini ya, yang sangat mendasar. Nah, yang saya penting juga adalah ini yang tadi yang berkaitan dengan secara formal sampai akreditasi lembaga pendidikan pun itu bisa dijadikan ajang bisnis di lembaga pendidikan itu, akreditasi A dan seterusnya A plus lah, yang itu bisa dijadikan sebagai apa ya merek dagang nantinya, dijadikan itu artinya nanti diviralkan lah di media sosial dengan macam-macam bumbu-bumbu kalimat yang bagus lah. Ya, Ah, ya. ada kesan seolah-olah yang penting penampilan. Bagaimana pengelolaan urusan kedua. Ada kesan begitu jadinya. Wah ini kan dampaknya kemana-mana akhirnya. Maka kalau tidak punya persepsi bahwa tenaga pendidik ini adalah sekaligus tenaga dakwah, umat Rasulullah yang harus diperlakukan secara layak. Kalau tidak begitu cara berpikirnya para lembaga pendidikan pengelolanya, maka sulitlah kita ini melakukan upaya-upaya perbaikan. Maka mohon Pak Yani bisa memberikan pandangannya masalah-masalah seperti ini. Sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi sementara itu dulu lah karena nampaknya dibatasi. Oke, ya. Assalamualaikum Waktu warahmatullahi juga ini. wabarakatuh. Baik, makasih Cak Agus. Saya kira ini mungkin terakhir Pak Amir Faisal ya. Silakan mohon singkat, padat ya. Silakan Mas Amir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum. Yani. Lama gak ketemu. Iya. Jadi menurut pengalaman saya sendiri, jadi saya sudah bertahun-tahun juga menjadi trainer guru. Itu guru itu dibagi 3. Tapi saya nggak ada risetnya saya. Saya cuma hanya lihat lapangan aja. Jadi guru itu yang pertama adalah guru pejuang. Itu guru pejuang tadi yang sudah dokter sebutkan tadi ya. Jadi itu guru-guru yang dia masih di bawah UMR dan sebagainya. Dan yang kedua adalah guru pekerja. Dan yang ketiga adalah guru pembelajar. Nah, selama ini yang saya hadapi adalah ini guru pekerja ini. Jadi kalau dibilang tadi guru itu masih perhatian, kalau guru enggak, sebenarnya kalau guru yang sudah sertifikasi itu, apalagi suami istri bekerja, itu pasti sejahtera. Pasti punya mobil, punya rumah. Atau suami bekerja sama istri. Jadi masalahnya di guru pembelajar. Jadi gini, ini contoh sederhana aja. Ini dulu waktu sebelum model sekarang webinar itu kalau mereka ikut seminar itu biasanya hanya ingin dapat
sertifikatnya. Itu kan kaitannya juga dengan bekerja. Saya motivasinya bukan motivasi belajar, gitu loh. Bahkan banyak yang bayar tiket saja, gitu loh, nggak ikut, gitu loh. Kemudian juga kalau seminar itu kita mendatangkan narasumber yang luar biasa, termasuk Dr. Yani ini luar biasa karena beliau ini bukan hanya ahli riset, juga dia ahli lapangan. Dia punya karya betul-betul lembaga pendidikan yang yang qualified, gitu loh. Harusnya bayar aja mau, gitu loh. Tapi kenyataannya ketika kita adakan seminar dengan narasumber yang bagus, begitu bayar itu bisa berkurang sampai 75% itu yang ikut. Tapi kalau gratis banyak sekali, gitu loh. Apalagi ada sudah gratis dapat sertifikat itu banyak sekali. Nah, ini pertanyaan saya, gimana ini cara mengatasi seperti ini? Jadi tadi sudah katakanlah kalau guru pejuang itu memang itu sebenarnya tugasnya pemerintah, ya. Kita nggak mungkin akan melakukan sesuatu untuk memberikan kesejahteraan, nggak mungkin, kita nggak punya uang. Tapi yang menjadi tugas kita dalam KBP ini adalah bagaimana mengimprove, gitu, improve guru yang tadi dia sudah sejahtera sebenarnya, tetapi untuk ditingkatkan menjadi guru pembelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian semua yang merespon apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yani, ya memang gaji guru itu setahu saya itu 7, Pak. Ya, paling tinggi 7, tanggal 7 sudah koma, maksudnya cari pinjaman, cari utangan. Jadi memang perlu diperhatikan untuk kesejahteraan guru, ya. Guru dosen ketika dia mau menampilkan jurnalnya itu harus bayar Scopus 30 juta dan sekian ya. Jadi bukan cuma karya yang harus ditekuni, tapi untuk publikasi juga harus mengeluarkan dana. Ya, saya kira itu mungkin tadi problem-problem yang disampaikan oleh para responsif, ya. Ada yang bersifat filosofis, praktis, dan mungkin teknis. Silakan Pak Muhammad Yani untuk merespon semuanya. Silakan. Oke, terima kasih. Memang sekarang kita harus mulai ya. Saya ini ada teman-teman saya yang sekarang sudah berhasil ya, ada di Lampung tuh, Rosidin, dia punya pesantren juga, dan anaknya tuh 6 hafid semua itu. Luar biasa gitu kan. Artinya apa? Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita mau berperan apa dalam pendidikan agama Islam ke depan? Kalau kita sebagai aktivis PI, maka bagaimana caranya kita menghidupkan masjid lah. Masjid yang ada di sekitar kita itu kita hidupkan. Nah, kemudian eh, kalau sekarang ada LASKO ya, coba bagaimana LASKO ini memprioritaskan pada kegiatan pendidikan yang lebih berkualitas gitu. Eh, ya misalnya pelatihan guru seperti tadi yang dikeluhkan oleh Pak Amir ya. Memang saya sekarang kadang-kadang bingung gitu. Orang yang diundang ke seminar itu adalah orang-orang public figure yang tidak punya pengalaman mengelola sekolah. Jadi kadang-kadang cuma jualan PowerPoint saja gitu. Saya ingat kata kata Roy Gerung gitu ya. Kalau orang jualannya PowerPoint itu dia nggak punya power dan nggak punya poin gitu. Jadi rata-rata itu dengan audio visual yang bagus, ya, dengan audio sosial yang bagus, mereka jual itu. Tapi setelah itu apa hasilnya? Nah, maka sekarang teman-teman di PI ini ya, ada kita mulailah pelatihan guru bagaimana caranya, ya, orang-orang di PI saya kira banyak, ada Pak Amir dan lain sebagainya yang punya pengalaman menjadi trainer yang baik, itu kita perdayakan itu supaya yang hadir itu benar-benar serius gitu. Dan yang memberikan materi itu orang-orang yang punya rekam jejak yang bagus tentang pendidikan. Jangan cuma karena dia public figure diminta jadi narasumber. Ya hasilnya cuma jualan apa gitu kan. Saya sering terjadi lihat kayak gitu. Ada orang panggil penceramah dari ini. Saya siapa dia? Apa karya dia itu? Sehingga kadang-kadang cuma cuma sekedar apa? Sekedar ini aja. eh Rekreasi, Hura-hura. hiburan. Udah ada foto-foto ini, saya foto sama beli figur, tapi isinya nggak ada. Jadi inilah, dan kita memang perlu membuat lembaga contoh ya, lembaga contoh ini sekolah yang baik itu kayak apa, tenaga-tenaganya yang terdidik itu kayak apa. Karena gini, sebenarnya guru itu kalau dia tuh gajinya
puas ya. Artinya yang dia peroleh itu cukup untuk hidup, untuk biaya hidup, untuk menjalankan anak tuh mereka akan menjadi pengabdi yang luar biasa. Tetapi ketika dia jadi guru kemudian pendapatannya tidak cukup, dia pasti dia akan berpikir ke yang lain, bagaimana mencukupi keluarga gitu. Nah ini, jadi yang punya sekolah, ayolah kita pikirkan guru-gurunya agar mereka tuh hidup sejahtera. Nah, dengan kita memikirkan gaji yang layak, maka yang akan masuk itu orang-orang yang baik secara intelektualitas dan juga secara pengabdian gitu. Karena gaji itu adalah sangat-sangat hygienic bagi guru-guru gitu. Jadi kalau mereka cukup dari situ, dia akan berkarir dengan baik di situ, mengabdikan dirinya menjadi apa ujung tombak pendidikan. Nah ini, kemudian tadi bagaimana solusi kita? Solusinya kita mulai dari diri kita sendiri ya. Kita manfaatkan apa-apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita gunakan untuk mengabdi. Dan ingat, sebenarnya ujung tombaknya adalah masjid ya. Masjid kita itu sekarang kita aktifkan lagi. Kita perlu belajar dengan Mas Yasir di Jogja, bagaimana mengelola Jogokarian ya. Ah, Karena sebenarnya dana umat itu banyak sekali. Dana umat itu banyak sekali. Kalau ada lembaga yang amanah, itu orang akan eh, merelakan dananya untuk diwakafkan itu. Nah ini, nah sekarang bagaimana kita menjadi lembaga-lembaga yang amanah? Jangan cuma kita itu gedungnya bagus tapi isinya kosong. Gedungnya mewah, gaji gurunya kecil. Tapi jadikan lembaga yang kita kelola itu menjadi lembaga yang amanah, ya. Jangan sampai eh, para pemimpin itu bermewah-mewah tapi lupa dengan esensi. Tadi saya gambarkan tadi, jangan sampai pengelola apa yatim piatu, tetapi yang menikmati adalah pengelolanya bukan yatim piatunya. Akan berbalik itu. Jadi ini, marilah kita mulai dari diri kita sendiri, kita jadi ujung-ujung tombak dakwah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing gitu. Tapi bagi KBBI itu ya harus lebih intens lagi bagaimana mengupayakan pendidikan yang lebih bagus. Ya, mungkin sekarang eh, kita kehilangan kampus-kampus yang bagus ya. Dulu di Unila tuh ada Masjid Al-Wasi'i, sekarang masjidnya tidak kelihatan lagi gitu. Ah, banyak di kampus UI juga sekarang masjidnya tidak seperti yang dulu gitu. Nah, ini adalah tantangan besar bagi kita dan para para pemegang keputusan lah, teman-teman di KBBI ada yang di struktural di pemerintahan, coba kembangkan kembali kondisi-kondisi seperti pada tahun-tahun 90-an lah, bagaimana masjid, kampus itu berfungsi sebagaimana mestinya mengkader anak-anak bangsa. Kenapa? Alumni 90-an itu yang luar biasa, yang berkiprah di mana-mana itu. Ya, ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi macam-macam itu. Kita kembali ke sana coba. Bukan mundur ke belakang, tapi spiritnya adalah spirit itu. Kita berdakwah dari mulai, iya dimanapun kita bisa. Ya. Karena kalau PI kan sekalipun sendirian tetap berjuang gitu kan. Apalagi kita berjamaah, kita sudah besar, tinggal kita menghimpun kekuatan bagaimana kita mendirikan pendidikan yang bagus, yang bisa menjadi contoh. Karena sekarang butuh lembaga-lembaga yang perlu ditiru oleh lembaga lain, yang nantinya adalah ada pendidikan yang berkualitas dengan guru-guru yang tidak sekedar guru administratif, tapi guru-guru yang penuh dengan pengabdian, yang dia merasa bahwa guru itu adalah panggilan jiwa untuk menjadi juru dakwah. Sebagaimana ada ayat Al-Quran ya, ini mungkin kita renungkan sebagai penutup, waman ahsanu qala mimman da'a ilallah wa amila salah wa qala innani minal muslimin, surat Fusilat ayat 33. Kita catat bahwa profesi yang termulia itu adalah jadi guru. Fusilat ayat 33. Tidak ada profesi yang lebih baik dari guru. Ya. Tapi sayang di Indonesia eh, belum mendapat tempat yang layak. Ya kita yang melayakkan diri, para pengelola sekolah, para pengelola dana infak, bagaimana melayakkan guru agar dia itu seperti dalam Quran bahwa dia adalah profesi terbaik. Karena maju mundurnya suatu umat adalah tergantung para guru.
para ustadz. Nah, ini, ayo kita mulai yang bisa kita kerjakan, memuliakan profesi ini supaya ke depan umat ini tegak, berdiri menjadi penentu bangsa ini, bukan menjadi orang-orang yang kebanyakan yang cuma dikirim ke sana ke sini gitu. Semuanya kitalah yang akan berkiprah memperbaiki bangsa ini. Saya kira itu, Pak Ahmad, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau kurang berkenan, karena ini adalah sementara semuanya hasil riset saya. Mudah-mudahan silakan dikaji lagi, kemudian kita action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Jakarta ini di tempat saya jam 7.10 ya. Saya kira waktu kita sudah cukup. Ini materi yang luar biasa. Mudah-mudahan menjadi satu inspirasi untuk kita lakukan dan kita kembangkan. Insya Allah nanti akan berjumpa di waktu yang lain dengan topik dan materi yang lain bersama Pak Yani juga. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf ya. Mari kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini, Jumat pagi ini. Jangan lupa bagi yang akan berinfak, bersedekah, berwakaf, terutama sedekah subuh ya, melalui Lajisku KBPI. Saya kira nomor rekeningnya sudah ada di layar ya. Nanti bagian dari mendukung dakwah kita, dakwah KBPI, dakwah umat Islam. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wa bihamdika asyhadu an la Terima ilaha illa anta kasih. astaghfiruka wa atubu ilaik. Lain. Baik, topik Terima walidayah. kasih, Kang Wassalamualaikum Yani. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon permisi ya.